Ke Indonesia. Itu udah hampir 10 tahun yang lalu. 10 tahun? 10 tahun lalu saya datang dengan agensi. Sekarang di Indonesia hampir 10 tahun ya. Gimana menurut kamu Indonesia? Nah, Loy, di dunia model ini kan, mohon maaf ya, banyak yang tanda kutipnya yang orang nakal lah, modelnya gini-gini lah. Kamu pernah nggak di momen yang kayak diajak orang buat, ayo kamu sama saya saja, nanti saya bayarin kamu, saya biayain kamu hidup gini. Pernah nggak kamu ditawarin seperti itu? Kalau ada yang sosok laki-laki yang pengennya niatnya serius sama kamu, itu penting, pengen nikahin niatnya. kamu, kalau tahun depan nikah mau? Di hari ini bintang tamu saya super spesial, Iya kan? yaitu model dan salah satu artis juga. Udah cukup lama di dunia entertain. Loy, awal muasalnya sampai ke Indonesia itu gimana ceritanya? Bisa jelasin nggak penonton? Ke Indonesia. Itu udah hampir 10 tahun yang lalu. 10 tahun? 10 tahun lalu saya datang dengan agensi. Di tahun 2012 berarti? Iya, akhir 11. Akhir banget. Nah, iya, dengan kontrak. Saya datang dengan kontrak, jadi saya punya agensi, ya gitu. Itu ceritanya saya bisa datang ke Indonesia. Sebelumnya di mana, Loy? Sebelumnya di India. India? Sebelum India di? Cina. Dari umur berapa jadi model? Udah, saya mulai di Brasil dari umur 15 tahun. 15 tahun udah jadi model? Udah hidup sendiri? Iya, udah mulai. Cari uang sendiri ya? Terus? Terus mulai traveling ya umur 18 tahun. 18 tahun. Dan sekarang di Indonesia hampir 10 tahun ya. Gimana menurut kamu Indonesia? Aku suka banget Indonesia. Why? Kenapa kamu suka Indonesia? Budaya Indonesia itu gimana ya? Orang Indonesia baik banget. Makanan semuanya udah cocok. Makanya terus? saya 10 tahun di sini. Pengen jadi warga negara Indonesia? Pengen banget. Ya, suatu saat ya. Nanti. Tapi syaratnya apa? Kamu tahu? Untuk jadi orang Indonesia? Kayaknya harus nikah sama orang Indonesia, ya kan? Iya, harus nikah sama orang Indonesia. Mau nikah sama orang Indonesia? Dong, protes. Aku mau. Jadi kamu udah nggak pikiran ya buat balik lagi ke negara kamu, nggak ada kepikiran? Ya, paling untuk visit ya, ketemu orang tua gitu aja sih. Tapi aku pengen tinggal di Indonesia sih. Hidup kamu dari sini? Mau ya? Punya keluarga di Indonesia? Keluarga di Indonesia, iya. Pekerjaan pertama sekali sampai di Indonesia itu apa lagi? Ya, photoshoot. Setelah ya, itu dapat film Setelah kah, sinetron kah? Ya udah 2 bulan sini dapat film. Dapat film. Film apa? Pertama film aku. Wait, where? Iya, Hometown, Aceh. Lembut kanan kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidur aja. Kak Fatima, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Hafalan Surat Delisa. Tahu kan? Udah pernah nonton? Jadi suster ya? Suster apa? Siapa namanya? Suster Delisa. No. Nama susternya apa? Gak nonton. Suster Marin. No. Suster Marin, bukan? Sophie. Suster Sophie, ya gitu, Suster Sophie. Oke, Suster Sophie. Ya, setelah itu gimana karir kamu? Berjalan lancar kah? Ada lika-likunya kah? Iya, setelah itu, tapi di film itu saya tidak gunakan bahasa Indonesia karena saya baru banget datang ke Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi Inggris bahasa bisa tapi? Inggris bisa sedikit-sedikit bisa. Terus? Nah, setelah itu ya balik lagi ke photoshoot karena ada banyak PH tawarin saya film lagi, tapi saya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi saya tidak bisa ambil waktu itu. Jadi ya lebih ke foto-foto lagi. Tapi sekarang udah bisa bahasa? Sekarang lancar banget, luar biasa. Lumayan. Iya. Terus lah, suka dukanya apa awal-awal merintis karir di Indonesia apa? Yang pernah kamu alamin? Pernah berada di titik terendah kamu? Iya, pernah pasti. Awal-awal saya datang ke Indonesia ya. Iya, karena ada masalah sih dengan agensi ya. Agensi ya. Terus? Kan saya datang ke sini, mereka harus siapin tempat tinggal, uang setiap minggu untuk saya makan, ya gitu-gitu kan. Terus? Ya, terus mereka ya telat kasih uangnya untuk makan gitu.
Seharusnya setiap minggu, tapi ya kasih 2 minggu sekali gitu ya. Berapa kalau boleh tahu dikasihnya lagi? Waktu itu nggak salah ya 500. 500.000 untuk 2 minggu? Iya 2 minggu. Saya pernah ya kelaparan sih. Pernah. Kelaparan seperti apa? Kelaparan kalau nggak ada apa-apa untuk makan di dalam kos aku, nggak ada apa-apa, nggak ada makan sama sekali. Cuma ada roti tawar itu, tapi rotinya udah apa jemur. Serius? Udah, ya, Terus? udah begitu banget. Terus ya saya buangin gitu partnya yang udah busuk gitu. Udah ya. berjamur kamu Udah buang? berjamur ya, buang terus makan sisanya gitu. Biar nggak kelaparan. Karena saya juga nggak mau ganggu orang tua, nggak mungkin kan gitu minta tolong gitu. Ya pasti kalau minta tolong pasti mama bantu, tapi saya nggak mau. Nggak mau? Nggak Sampai mau, pernah nggak di mau. titik seperti Iya, itu kamu? Nggak mau, dan saya waktu itu juga nggak pegang duit sama sekali ya. Masih muda juga, umur 20. Berarti guys, lo ini udah pernah juga ngerasain asam garam. Jangan dipikir jadi model tuh enak atau apa, enggak ya? Enggak seperti itu ya? Ya, Berarti kamu sakit waktu itu, sampai sakit banget ya. Sakit, aku telepon bosnya, akhirnya diangkat, dia langsung bawa saya ke rumah sakit karena kelaparan. Sakit karena kelaparan ya, mulai demam, badan karena lapar. Terus di saat itu kamu nggak kenal teman atau apa yang ngebantu, nggak ada? Nggak ada sama sekali. Itu baru banget datang ke Indonesia kan, nggak ada. Dan aku cuma modul pertama dari mereka kan, mereka mau tes, mau coba dulu. Oh, jadi, agensi pertama, kamu yang pertama? Aku yang pertama. Aku juga nggak boleh keluar, mereka bilang kalau keluar harus kasih tahu mereka. Jadi aku ya di dalam, takut juga keluar sama siapa kan, nggak kenal siapa-siapa. Jadi saya kalau keluar paling sama mereka gitu, sama bosnya, istrinya. Jadi nonton apa gitu, kamu mau bersama mereka terus gitu. Gimana, sedih nggak perasaan kamu waktu itu? Iya, sedih banget. Pas kamu kelaparan di negara orang. Saya menghargai gitu kan, karena saya udah kerja keras sama mereka, udah give my best, kerja. Dan ya sampai terjadi kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan di saat kamu kelaparan lagi? Nangis, lebih ke nangis. Nangis. Sedih banget, kenapa sampai begitu gitu. Kenapa? Aku pengen nangis lagi. Nggak apa, nangis aja, nggak apa-apa. Karena di rumah mama saya ada, ya kita nggak orang kaya, tapi ya makanan ada lah. Makanan cukup untuk kita makan. Kenapa saya tanya, kenapa harus sampai gini, seperti gini. Ya. Kamu bisa bangkit lagi, apa titik balik dari semua itu? Habis kontraknya sama agensi itu, ya saya cari agensi lebih baik lagi. Setelah itu udah ya mulai lancar. Terus akhirnya saya sekarang kan freelance juga gitu ya. Jadi ya setelah itu. Ya namanya hidup loh, jadi ya tetap dijalanin aja. Ya, harus kuat ya. Ya kuat, seperti ngalir aja kan. Buktinya sekarang kamu bisa sukses, bisa main sinetron pemeran utama, main film, terus main sinetron lagi Duyung gitu kan. Bersyukur banget. Bersyukur setelah itu ya. Iya pasti. Tapi ya pengalaman itu membuat saya lebih kuat sih, saya merasa. Sekarang lebih kuat. Karena kita pernah merasakan hal itu. Iya. Sampai di titik terbawah berarti itu kan, di momen titik terbawah. Emang benar-benar berproses loh dari model, nggak langsung yang enak. Terus tahu orang kan selama ini kan model cewek di Indonesia yang dari luar negeri tuh hidupnya enak, tenang, damai kan. Ternyata nggak semua juga. Ada juga nggak yang kamu tahu model-model yang kayak gitu? Kalau sampai kelaparan kayaknya saya nggak tahu sih. Belum Kalau saya tahu. tahu saya pasti juga Bantu ya? bantu. Tapi enggak semua. Nah, Loy, di dunia model ini kan, mohon maaf ya, banyak yang tanda kutipnya yang orang nakal lah, modelnya gini-gini lah. Kamu pernah nggak di momen yang kayak diajak orang buat, ayo kamu sama saya saja, nanti saya bayarin kamu, saya biayain kamu hidup gini. Pernah nggak kamu ditawarin seperti itu? Kalau klien aku gitu enggak. Nggak pernah, klien-klien foto? Klien foto itu enggak. Biasa yang kayak gimana? Tapi ada aja gitu, kamu atau iya, biasanya lebih ke sosial media sih, tawarin gitu. Emang enggak gitu. Satu malam sama aku bayar segini. Terus kamu apa jawabannya? Maaf ya, tapi duit Anda tidak bisa bayar segalanya gitu kan. Duit kamu tidak, duit memang penting, tapi nggak bisa bayar segalanya, tidak bisa bayar diri kita gitu. Menurut aku gitu. Mungkin kalau saya mau kayak gitu, mungkin dulu pas kelaparan yang nggak punya duit mungkin ya kan. Kamu lakukan itu? Iya, tapi enggak. Saya punya prinsip gitu. Dalam hidup kamu punya prinsip. apa prinsip kamu? Saya nggak bisa jual diri saya gitu aja.
Mungkin jaga nama. jaga nama baik, karena juga yang aku lihat kamu orangnya ya udah straight aja, kerja fokus, nggak ada iri, nggak ada kesel, nggak ada benci sama orang-orang. Hatinya baik lah yang aku lihat kayak gitu. Karena bukan aku doang yang ngomong, kakak aku juga ngomong gitu. Ya udah fun aja sebenarnya si Lo ini anaknya ya. Enjoy lah kayak gitu. Ya, karena diajarin sama orang tua sih. Dari orang Itu tua ya, apa? dari dulu beberapa prinsip gitu. Ya kata mama ya, duit memang penting, kita butuh duit untuk hidup, tapi jangan sampai kamu jual diri kamu. Dampaknya nanti ke depan kan, Loy. Kan kita bakal punya keluarga, punya anak. Pasti kan ketika dibiayain dengan uang seperti itu kan akan berdampak yang tidak baik nanti. Pasti. Itu. Iya. Mungkin seperti itu dalam pikiran keluarga kamu gitu ya. Tawaran itu gila-gilaan tawaran. Oh iya tawarannya? Iya, Tawaran gila-gilaan gimana? Banyak, duit maksudnya banyak banget. Yang Tapi nawarin? Paling iya. gede berapa Loy pernah nawarin Loy? Sejam aja gitu ya, ketemu sejam. Ketemu sejam? Iya, 350 juta. 350 juta? Kurang, dia tanya saya. Emang kurang, mau berapa? Itu di tahun berapa Loy? 2015 aku lagi main di kelas internasional. Oh, pas kamu di kelas internasional itu? Iya. Banyak banget bos-bos yang Ada berapa? pengen Kirim. deket, Iya. pengen ini Iya, itu. tanya. Tapi kamu tolak semua. Tolak. Nggak tertarik. Keren ya. Itu salah satu godaan juga yang bisa, untung iman kamu kuat, kamu nggak tergoda. Padahal enak aja kan kamu dapat duit 350 juta satu jam. Cuman ketemu doang kenapa? Ketemu doang, nggak tahu. Ketemu doang dia mau apa? Ketemu doang, enggak. Ketemu doang. Tapi kamu udah tahu lah ya, udah pemikiran. Tahu dia mau kemana ya. Arahnya, ini jangan lah. Jangan. Dulu waktu awal-awal juga pernah ditawarin kan sama ada istri pejabat dulu. Istri pejabat, dia pengen banget ketemu aku gini-gini, cuman enggak lah. Aku mikirnya mama, keluarga gitu, ya. dia ajak jalan ke Singapura, ke ini gini, keluar negeri kan, cuman aku nggak mau lah kayak gitu. Jadi ya duitnya juga nggak tahu buat diapain Loy. Duit kayak gitu-gitu kan haram kan, duit nggak berkah kan, jadi berbahaya juga buat kita. Lebih baik ya tinggalin aja lah gitu. Udah paling benar syuting aja, yang paling benar kerja, bisnis, usaha gitu. Udah duitnya pun enak, berkah, kerasa gitu kan, tenang dan nyamannya itu. Jadi setiap orang itu punya uang, tapi setiap orang nggak punya kebahagiaan, beda-beda. Keberkahannya beda-beda, kesehatannya beda-beda, ketenangannya beda-beda. Aku juga banyak teman-teman aku orang-orang kayak, cuman dia banyak banget curhat ke aku. Malam nggak bisa tidur karena besok harus mikirin, wah ini gimana ya, pinjaman ini gimana ya, muterin ini gimana ya, gitu. Hidupnya nggak tenang gitu ya. Jadi setiap orang tuh kebahagiaannya beda-beda. Kebahagiaan itu terletaknya ada di hati. Benar, hati tenang itu penting. Duit banyak buat apa sih sebenarnya? Enggak. Emang buat plan ke depan emang harus pintar. Kita harus punya plan ke depan. Kalau kita punya uang, kita harus save juga gitu-gitu, nggak semua habis. Cuman ya nggak usah berlebihan banget, yang penting cukup, ya enggak? Iya, setuju. Dari umur 14 tahun aku udah kerja? Iya, di salon mama dulu. Mama di salon? Ya. Aku jadi manicure, pedicure. Kamu bantu-bantu, dapat duit berapa? Dikit-dikit tapi ya cukup untuk saya belanja, untuk saya beli. Ya, mama nggak pernah minta duit untuk saya. Ini buat kamu ya, untuk kamu. Iya, keren. Pernah di titik tertinggi lah kamu pernah ngerasain kayak, wah aku lagi hebat banget nih, itu kapan? Ya waktu mulai syuting itu sih kelas internasional, terus jadi duyung duyung. Ah itu ya, ngerasa itu kayak wah ini udah oke nih. Oke kamu. Tempat kerja bagus, iya. Iya sama kayak aku di JWB kemarin juga gitu kan, ngerasain. Syutingnya. Loy. Hobi apa untuk saat ini hobi kamu? Hobi aku suka main bola. Pucuk hari. Iya. Yaitu volleyball, apa aja pokoknya ada bola aku suka. Suka sport apa aja. Bagus. Terus kan? Yang lain nggak ada? Berenang apa gitu? Berenang nggak begitu. Sport kamu suka semua? Sport ya semua sih. Pengen nikah di umur berapa lah rencananya? Soon, segera. Wah semua kan tanya pertanyaan itu. Kalau ada yang sosok laki-laki yang pengennya niatnya serius sama kamu, itu penting, pengen nikahin kamu. Ya itu yang penting, cowoknya serius, bisa tanggung jawab, baik, ya itu aja. Kalau duit memang kita bisa kerja bersama, bisa kumpul, bisa ya gitu. Kalau tahun depan nikah mau?
Mau. Ya kalau gitu guys, sampai jumpa di next vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Konten kita ngalir aja. Gimana? Enjoy di sini ya. Enjoy Kayak banget. ngobrol santai. Bisa sampai Campur malam. aduk ya. Bisa, Sampai nangis, bisa. happy. Awal-awal dibikin nangis, habis itu bikin Kamu cuma kamu yang membuat aku nangis. Sayang banget begitu lagi ya. Ya, bye-bye. See you guys. Dah.